Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Halo kreator, berjumpa lagi dengan channel Beranda Tutor. Channel berkumpulnya para pemula, berkumpulnya orang-orang mencari solusi, berkumpulnya menjadi YouTuber yang sejati. Kali ini saya masih bicara soal seputar YouTube, soal permasalahan pemula, dan soal yang lain-lain. Kali ini saya tidak begitu targetkan untuk fokus di tema, tapi kita hanya untuk pembelajaran motivasi. Yang namanya motivasi itu kan, yang namanya konten itu boleh apa saja, yang namanya tutorial itu apa saja, yang penting narasi itu disangkutkan dengan temanya. Misalkan kayak tema saya tutorial YouTube, ketika saya menyebutkan YouTube itu sudah termasuk menyinggung sebuah tema. Jadi kalau yang dibicarakan terlalu banyak yang bukan satu tema, itu tidak mengapa, nanti akan terjadi rekomendasi yang lain dan menyambungkan channel-channel yang lain. Inilah yang perlu kita pelajari. Saya ingin mengutip berbagai komentar, mengutip berbagai di kolom komentar. Terkadang saya ini menemukan sebuah komentar menanyakan kepada channel yang dikunjungi, "Bang, sudah gajian berapa? Sudah monet berapa tahun?" Begitu pertanyaan. Nah, ini saya sebagai alat untuk tema, tetapi tema ini kan tidak begitu banyak yang diambil, tetapi saya akan mengambil tema ini. Jadi ciri-ciri kreator atau orang yang mempunyai channel YouTube, membangun channel YouTube, yang selalu menanyakan gajinya berapa, itu biasanya itu ya pikirannya hanya duit, terus ya padahal ya belum monet, ya belum gajian, ya belum pernah gajian, upload video juga jarang-jarang. Itu kok yang ditanyakan gaji berapa. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kualitas kita ini kan terlalu mikirin duit. Seharusnya kan yang namanya pemula ini kan yang ditanyakan itu kan bagaimana agar konten kita ini bisa bagus, bisa digemari, dan bagaimana cara menjalankan sebuah channel agar video kita ini lebih baik dan disukai oleh penonton. Seharusnya kan pertanyaan itu semacam begitu. Jadi pemula ini jauh dari jangkauan, yang dibahas hanya gajian berapa, suruh mamerin gajinya berapa. Nah, ini kan tidak terlalu penting di dalam YouTuber pemula. Ya, tidak mengapa kalau seorang pemula yang sudah bergaji atau yang sudah besar itu mereka sekali-kali mengupload gajinya, mengupload analitik di YouTube Studio untuk menampilkan channelnya, ya tidak mengapa. Tetapi namanya YouTuber pemula ini kan belum banyak pengalaman, belum banyak yang dialami. Lah, nanti ketika channel itu memunculkan sebuah gajinya berapa, setelah diketahui, nanti yang muncul ketika dijawab itu nanti timbul meremehkan kreator lain, timbul meremehkan konten-konten orang lain. Wah, ternyata channelnya bang itu cuma gajinya sedikit, kok gajinya itu besar, kan akhirnya semacam itu. Nah, timbulnya adalah perasaan-perasaan yang buruk, rasa-rasa yang tidak benar. Inilah dibalik orang-orang yang selalu menanyakan gaji berapa dan bagaimana. Jadi masalah gaji itu nggak usah terlalu dipikirkan channel orang lain. Pikirkanlah channel kita ini sendiri, bagaimana setiap kreator itu kan bisa melihat YouTube studionya alias dapur YouTube-nya itu kan bisa dilihat di analitik YouTube. Jadi kalian kan bisa sendiri
mantau channelnya seperti apa, sumber trafficnya seperti apa. Tetapi kan orang itu kebanyakan mengoprek-ngoprek hasil orang lain, ngitung gajian orang lain, tapi tidak ngitung bagaimana kerja kita, tidak ngitung bagaimana saya kerja, tidak ngitung gajian saya berapa, malah ngitung gajian orang lain. Akhirnya terjadi kemalasan, terjadi ketidakbenaran dalam cara berpikir. Karena yang dipikirin itu hanya mikirin orang lain sukses, tapi tidak mikirin dirinya bagaimana sukses. Ini kan kebanyakan orang. Jadi apalagi menjadi YouTuber yang ingin bergaji besar. Orang ingin bergaji besar itu mereka tuh melakukan dengan fokus, dengan tidak terlalu mencampuri gajian, tidak mencampuri yang lain-lain. Mereka hanya yang penting kontennya selalu upload, gimana videonya bisa banyak, semacam itu. Ya kalau orang bisa melihat gajinya di social blade itu kan juga sebagai prediksi, tapi masalah gaji sebenarnya kan setiap kreator apakah ingin disembunyikan atau tidak, ini kan tidak penting sebenarnya. Mau dipublikasikan, mau dipamerkan itu tidak penting menurut saya, masalah gaji berapa itu. Intinya kalau misalkan saya bertutorial semacam ini, kalau menunjukkan motivasi sindiran masalah gaji, kemarin kan saya sudah menyindir bahwa gaji saya pertama ya lumayan buat DP motor, itu kan kalian sudah tahu. Nah semacam itu berarti kalian kan sudah paham, jadi tidak perlu wah coba bikin screen recorder gajiannya berapa. Ini kan terlalu ini ya teman, pemula ini terlalu aneh-aneh, tidak fokus kepada channelnya sendiri. Jadi inilah yang menyebabkan terkadang timbul keruwetan dalam berpikir. Jadi terus inti pokok apa Bang? Inti pokok pemula adalah intinya itu bagaimana kita ini membuat video yang bagus, membuat edukasi yang bagus, sesuai tema, sesuai apa yang kita senangi, sesuai apa yang kita mampu, Mas. Kalau yang sesuai kita senangi alias hobi, nanti kalau kita hobinya penuh modal banyak, maka konten itu tidak bisa diupload karena modalnya terlalu banyak. Kemarin juga saya singgung masalah konten itu ngambil yang gratis-gratis saja, jangan modal. Karena kalau kontennya balap mobil, nanti ketika mobilnya rusak harus di bengkel ya kalau punya uang. Kalau tidak punya uang, maka ya tidak bisa bikin konten mobil, kan begitu toh. Sepertinya itu saja dulu, semoga bermanfaat dan bisa sukses. Itu bagaimana, ya itulah kita cara masing-masing. Semoga sehat selalu dan bisa membangun channel YouTuber pemula. Salam sukses.